Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di HM Bercerita. Lama tak bersua, apa kabar Bunda? Sehat dan bahagia selalu. Semoga cerita kali ini akan memberikan hikmah bagi kita semua. Ada banyak orang yang pergi merantau meninggalkan kampung halamannya. Ada yang pulang membawa harta, lalu lupa dari mana ia berasal. Ada yang pulang lalu pergi lagi karena hatinya tak pernah tenang. Namun sangat-sangat jarang seseorang yang pergi dengan tangan kosong, menanggung penderitaan bertahun-tahun lamanya di negeri orang. Lalu pulang bukan sekedar membawa harta, melainkan membawa berkah yang menyinari satu desa. Inilah kisah seorang wanita bernama Siti, kisah yang mengajarkan kita bahwa kesabaran yang panjang itu selalu berbuah kemenangan, bahwa kejujuran yang dijaga walaupun tak ada orang melihat suatu hari akan diangkat Allah setinggi langit, dan bahwa sedekah yang diberikan walau hanya sepotong roti itulah yang menjadi kunci pintu rezeki yang tak pernah terbuka bagi orang lain. Silahkan duduk tenang, tarik nafas dalam-dalam, dan mari kita simak kisah yang penuh hikmah ini dengan hati yang terbuka. 20 tahun yang lalu, di sebuah desa yang terletak jauh di kaki bukit, di mana jalan setapaknya masih berupa tanah merah dan air minumnya masih diambil dari sumur tua yang dalam, berdirilah seorang wanita muda bernama Siti. Usianya baru menginjak 20 tahun, tubuhnya mungil, wajahnya teduh, dan di matanya selalu terpancar ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Namun pagi itu, ketenangan itu seakan terguncang. Di pundaknya tergantung tas kain buatan tangan ibunya. Tas itu berukuran kecil, terbuat dari kain bermotif bunga sederhana yang dijahit sendiri oleh ibunya di bawah cahaya lampu minyak yang remang-remang. Di dalamnya hanya sepotong pakaian ganti, selembar surat izin kerja, dan seikat daun bidara yang dibisikkan doa oleh ibunya berulang kali. Di pelataran rumah kayu yang lantainya sudah melengkung dimakan usia itu, Siti berdiri menatap wajah ibunya. Ibu berdiri di ambang pintu, tubuhnya kurus terbaring sakit. Nafasnya masih terdengar berat karena penyakit paru-paru yang dideritanya sejak lama. Ayahnya sudah meninggal 3 tahun lalu, meninggalkan hutang yang belum lunas kepada tetangga, dan 5 orang adik yang masih kecil-kecil. Yang tertua baru duduk di bangku kelas 4 SD. Yang bungsu belum bisa berjalan tegak dan masih sering menangis mencari ibunya di tengah malam. Tanah di sekitar rumah itu tandus. Sawah peninggalan ayah sudah digadaikan. Tidak ada penghasilan tetap. Setiap hari perut mereka terisi apa adanya. Kadang hanya ubi rebus dan garam. Hutang semakin menumpuk. Anak-anak semakin tumbuh dan semakin banyak yang dibutuhkan. Suatu malam, ibunya memanggil Siti ke samping tempat tidurnya dengan tangan yang gemetar dan nafas yang tersengal-sengal. Ibu berkata, "Nak, ibu malu menyampaikan ini, tapi hutang semakin banyak. Adik-adikmu butuh makan, butuh sekolah. Ibu tak sanggup lagi bekerja. Di desa ini tak ada ladang yang bisa ditanami. Tak ada pekerjaan yang bisa mendatangkan uang. Satu-satunya jalan yang terlihat, engkau pergi merantau menjadi pekerja rumah tangga di negeri orang. Banyak orang bilang di sana upahnya lumayan, tapi ibu tahu, berat sekali melepaskan anak perempuan pergi jauh." Siti menggenggam tangan ibunya yang dingin dan keriput. Air matanya jatuh, membasahi punggung tangan ibu. Namun ia mengangguk pelan. "Ibu, jangan bersedih. Siti pergi bukan karena ingin kaya. Siti pergi karena Allah sudah menempatkan kami di jalan ini. Jika Dia berkenan, Siti pulang membawa kebahagiaan. Jika tidak, Siti pulang membawa kesabaran. Doakan saja Siti. Doa ibu adalah bekal yang paling berat yang Siti bawa." Dan pagi itu, saat matahari baru saja menyingsingkan fajar, Siti melangkah pergi. Tak ada perpisahan yang meriah. Tidak ada kerabat yang mengantar. Hanya ibunya yang bersandar di tiang pintu. Air matanya mengalir tanpa suara. Tak sanggup melangkah lebih jauh karena tubuhnya yang lemah. Hanya adik-adiknya yang masih kecil berdiri berjejer menatap kakaknya yang berjalan menjauh. Tak mengerti mengapa kakak perempuannya harus pergi pagi-pagi sekali. Siti berjalan menunduk.
Setiap langkah terasa berat, seakan ada batu besar yang menindih dadanya. Namun di dalam hatinya ia terus berdoa tanpa henti. Ya Allah, Engkau yang mengetahui isi hatiku. Engkau yang mengetahui aku pergi bukan untuk kesenangan. Aku pergi karena di rumah tak ada yang bisa memberi mereka makan. Jadikanlah kerjaku berkah, jadikanlah upahku penolong bagi ibuku dan adik-adikku. Kuatkanlah kakiku agar tidak mudah lelah. Kuatkanlah hatiku agar tidak mudah menyerah. Dan jika Engkau berkenan, pulangkan aku dalam keadaan baik, membawa kebaikan untuk semua yang kucintai. Langkah demi langkah, ia meninggalkan desa. Tanpa tahu apa yang menantinya di depan, tanpa tahu kapan ia bisa kembali. Hanya bermodalkan doa ibunya dan keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang berjuang demi kebaikan keluarga. Siapa yang tahu betapa beratnya hari-hari pertama di negeri asing, bahasa yang berbeda, makanan yang berbeda, udara yang terasa asing di paru-paru. Siti bekerja di rumah keluarga yang kaya namun berhati keras. Pukul 4 pagi ia sudah bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan air mandi, memasak nasi, menyapu halaman yang luasnya setengah lapangan sepak bola, baru boleh beristirahat setelah semua tidur lelap. Dan itu pun hanya di ruang sempit di belakang dapur yang berbau lembab. Seringkali ia dimaki dengan kata-kata yang menyakiti hati. Kadang diberi makan sisa yang sudah dingin, kadang tidak boleh menelpon pulang dengan alasan mengganggu pekerjaan. Banyak malam yang ia menangis, memeluk dirinya sendiri di bawah selimut tipis. Rindu kepada ibunya terasa membakar dada. Ingin pulang namun tidak membawa apa-apa. Ingin bertahan namun tubuh terasa melemah. Namun setiap kali air mata jatuh membasahi pipi, Siti berdoa, Ya Allah, Engkau tahu aku tidak bermaksud mencari kesenangan. Aku hanya ingin memberi mereka makan. Kuatkanlah kakiku agar tidak mudah lelah. Kuatkanlah hatiku agar tidak mudah menyerah. Ia tidak pernah membalas makian dengan kemarahan. Tidak pernah mengambil barang majikan walau sekecil apapun. Tidak pernah berbohong walau menyembunyikan kebenaran lebih mudah, dan yang paling penting, setiap upah yang ia terima, ia selalu menyisihkan sebagian kecil untuk bersedekah. Sebelum dikirim pulang, sebelum dibelikan kebutuhan sendiri, ia sisihkan sedikit untuk orang miskin di tempat itu. Walau hanya sepotong roti atau sebagian kecil dari penghasilannya. Orang berkata, penghasilanmu saja kecil, untuk apa bersedekah? Siti hanya tersenyum lembut. Sedekah bukan dari banyaknya harta, melainkan dari tulusnya hati. Allah yang menjaga harta itu, bukan aku. 15 tahun berlalu, Siti telah berganti beberapa majikan. Dimanapun ia bekerja, ia dikenal dengan ketulusan dan kejujurannya. Hingga akhirnya ia bekerja di rumah seorang pedagang tua yang kaya raya, namun tidak memiliki anak. Pedagang itu janda tua yang sudah lama hidup sendirian. Di hari-hari tuanya, sang majikan sering sakit. Pelayan lain banyak yang pergi atau malas merawat. Hanya Siti yang tetap tinggal, membantu mandikan, menyuapi makanan, membacakan ayat suci, dan menemani di samping tempat tidur hingga larut malam. Tanpa pernah mengeluh, tanpa pernah meminta tambah upah. Suatu hari sang majikan bertanya dengan suara lemah, Siti, engkau sudah melayaniku selama 10 tahun. Banyak orang yang datang dan pergi, hanya engkau yang tetap. Katakan, apa sebenarnya yang engkau harapkan dariku? Siti menunduk hormat. Ibu, aku tidak mengharapkan apa-apa. Aku melayani ibu karena Allah. Sebagaimana kau ingin orang lain merawat ibuku yang jauh di desa. Itu saja. Sang majikan tersenyum lemah. Ia menggenggam tangan Siti. Engkau bukan pelayan, Siti. Engkau anak yang dikirimkan Allah kepadaku. Karena tidak ada orang lain yang tulus sepertimu. Engkau berjanji, dan aku berjanji apa yang kumiliki akan kuberikan sebagian kepadamu. Bukan sebagai upah, melainkan sebagai pengakuan atas ketulusan hatimu. 3 bulan kemudian sang majikan berpulang ke Rahmatullah sesuai wasiatnya. Separuh hartanya, tanah, rumah, dan simpanan diwariskan kepada Siti. Bukan karena ia kaya raya, melainkan karena ketulusan, kesabaran, dan kejujurannya yang telah mengangkat derajatnya. Siti tidak langsung pulang. Ia mengurus semuanya dengan tertib, membagikan sebagian harta untuk yatim dan janda di tempat itu,
menyisakan sebagian untuk kepulangannya. Dan ketika ia akhirnya melangkahkan kaki kembali ke tanah kelahirannya, 20 tahun setelah kepergiannya, tidak ada yang menyangka. Ia datang dengan pakaian mewah yang menyilaukan mata, tidak turun dari mobil yang berkilauan emas. Ia kembali dengan busana yang sopan dan sederhana. Wajahnya tetap tenang dan senyumnya tetap lembut seperti saat ia pergi dulu. Namun yang ia lakukan setelah pulanglah yang membuat seluruh desa terharu. Pertama, ia memperbaiki makam ayahnya dan membangunkan makam ibunya yang sederhana menjadi tempat yang layak. Membangun masjid yang dulu roboh dan sempit, memperluasnya agar semua warga bisa beribadah dengan nyaman. Membangun sekolah dasar yang gratis untuk anak-anak desa, lengkap dengan buku dan seragam. Membagikan sawah dan ladang kepada keluarga yang kurang mampu. Membuka usaha dagang yang dikelola bersama warga desa, tanpa meminta keuntungan berlebih. Setiap Jumat pagi ia membagikan makanan kepada setiap rumah di desa. Orang-orang menyebutnya Ibu Siti Sang Sultan Desa, bukan karena hartanya yang besar, melainkan karena kebaikannya yang melimpah. Namun Siti selalu menggeleng, "Jangan panggil aku Sultan. Aku hanyalah wanita yang pernah pergi dengan tangan kosong. Yang mengangkatku bukan harta melainkan Allah, yang melihat kesabaranku, kejujuranku dan sedekahku yang tak pernah putus walau saat aku miskin sekalipun." Suatu hari, seorang pemuda desa yang baru saja lulus sekolah datang menemui Siti. Ia bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, "Ibu, banyak orang merantau seperti ibu. Banyak yang pulang kaya lalu lupa kampung halamannya. Tapi ibu pulang dengan membangunkan semua. Apa rahasia ibu? Bagaimana tangan yang dulu melayani kini bisa memberi makan seluruh desa?" Siti tersenyum lembut, lalu menatap pemuda itu. "Nak, dengarkan baik-baik. Yang membuatku pulang, membawa berkah bukanlah warisan yang kuterima. Itu hanyalah pintu yang Allah bukakan. Yang sesungguhnya menjagaku dan mengangkatku adalah 3 hal yang kupegang teguh sejak hari pertama aku melangkah pergi. Pertama, kejujuran. Aku tidak pernah mengambil yang bukan hakku. Tidak pernah berbohong untuk keuntungan sendiri. Tidak pernah menyakiti orang yang menjadi tempatku bernaung. Kejujuran itu berkat. Kejujuran itu berat dipikul, tapi itulah yang membuat Allah mempercayakan titipannya. Kedua, sedekah walau sedikit. Bahkan saat upahku hanya cukup makan sehari, aku tetap menyisihkan sedikit untuk orang lain, karena sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta. Justru itulah yang menjaganya dari kebinasaan. Sedekah itu yang memanggil rezeki datang dari jalan yang tak disangka-sangka. Ketiga, tidak pernah melupakan Allah di negeri orang. Setiap kali rindu, setiap kali lelah, setiap kali diperlakukan tidak adil, aku tidak membalas. Aku kembali kepadanya. Aku berdoa, bersabar. Aku tahu dialah yang menjagaku jauh dari rumah. Dialah yang tidak pernah tidur melindungiku. Lalu Siti menambahkan dengan suara yang bergetar, "Banyak orang berpikir harta datang karena kerja keras semata. Tidak. Kerja keras itu wajib, tapi yang mengalirkan berkah ke dalam harta itu adalah ketakwaan, kesabaran, dan hati yang tidak pelit. Jika engkau ingin kaya, jangan cari harta, carilah ridho Allah. Karena harta bisa habis dicuri atau hilang, tapi berkah darinya itu yang akan tetap mengalir meski engkau sudah tiada." Hingga hari ini, Siti tetap hidup sederhana di rumah yang tidak terlalu besar. Ia tetap mengenakan pakaian sederhana, makan seadanya, dan tidak pernah membiarkan siapapun memuliakannya melebihi yang wajar. Namun berkah namanya terus mengalir. Sekolah yang dibangunnya melahirkan anak-anak desa yang menjadi guru, dokter, dan pejabat yang jujur. Masjid yang didirikannya menjadi tempat tenang bagi siapa saja yang ingin beribadah. Dan setiap kali ada yang membutuhkan bantuan, Siti selalu ada. Orang-orang berkata, "Lihatlah wanita yang pergi dengan tangan kosong, pulang membawa berkah yang tak terhitung jumlahnya." Namun Siti hanya tersenyum. Karena sesungguhnya kekayaan yang sejati bukanlah yang terlihat di mata, melainkan yang tercatat di sisinya, melalui kesabaran yang tak pernah putus, kejujuran yang tak pernah goyah, dan kasih sayang yang tak pernah berhenti mengalir kepada sesama makhluk.